Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para mahasiswa Indonesia. Teman-teman sekalian, ini ada informasi yang luar biasa ya. Dihasilkan, dikeluarkan, diputuskan oleh Menteri kita, Pak Nadiem, terkait dengan bagaimana syarat kelulusan. Yang dulu setiap mahasiswa S1 itu harus membuat skripsi. Nah, ini ada sebuah terobosan baru yang dibuat oleh Menteri kita, Menteri Pendidikan, bahwasanya mahasiswa itu sudah tidak wajib skripsi lagi. Nah, apa standar barunya supaya mahasiswa itu bisa dinyatakan lulus? Nah, ini kita akan simak apakah ini kabar gembira atau ini hanya wacana saja. Nah, ini akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan ini nanti menjadi angin segar bagi para mahasiswa Indonesia untuk tidak terjebak pada situasi di mana dia lulus tapi dengan cara yang ribet, dengan cara yang sulit, yaitu harus mengerjakan skripsi. Nah, ini kita akan cek sama-sama ya. Mahasiswa S1 atau D4 tidak lagi wajib dikenakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Syaratnya, prodi mahasiswa bersangkutan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang sejenis. Sedangkan bagi mahasiswa yang belum menjalani kurikulum berbasis proyek, maka syarat lulus kuliahnya yaitu tugas akhir, yang juga tidak harus berbentuk skripsi. Bentuk lainnya yaitu prototipe, proyek, maupun bentuk jenis lainnya. Tugas akhir ini juga dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Nah, ini dari sekilas ini sudah kelihatan semangatnya Pak Menteri itu adalah bagaimana skripsi tidak menjadi satu-satunya opsi untuk syarat kelulusan. Bisa nanti dalam bentuk tugas akhir yang lain, bisa berkelompok dan juga bisa individu. Intinya Pak Menteri mendorong bagaimana syarat kelulusan itu ada sebuah produk berbasis proyek. Aturan di atas tertuang dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peraturan terbaru ini diluncurkan Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim dalam Merdeka Belajar episode 26. Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi pada hari Selasa 29 Agustus 2023. Nah, ini pernyataan Pak Menteri, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya, tidak hanya skripsi atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis atau disertasi, tetapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi, kata Nadiem. Nadiem menjelaskan seharusnya setiap Kaprodi punya kemerdekaan untuk menentukan bagaimana cara pihaknya mengukur standar capaian kelulusan mereka. Untuk itu, kini standar terkait capaian lulusan ini tidak dijabarkan secara rinci lagi di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi dulu itu mungkin ada redaksi spesifik ya, bahwasanya seorang mahasiswa S1 itu bisa dinyatakan lulus jika sudah menyelesaikan skripsinya. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi ucapnya. Ia menuturkan pada aturan sebelumnya, kompetensi sikap dan pengalaman dijabarkan terpisah dan secara rinci. Untuk itu, mahasiswa sarjana dan sarjana terapan itu wajib membuat skripsi. Mahasiswa magister pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Sementara doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Tetapi di dunia sekarang ada beberapa macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita. Bapak dan Ibu di sini sudah mengetahui bahwa ini mulai aneh. Kebijakan ini legasi sebelumnya karena ada berbagai macam program prodi yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensinya dengan cara lain ilmunya. Nah, mencontohkan kompetensi seorang di bidang teknikal tidak lantas tepat diukur dengan penulisan karya ilmiah. Ia menjelaskan Kemendikbudristek pun meresponnya dengan perbaikan standar nasional pendidikan tinggi dengan sifat framework. Harapannya, tiap prodi dapat lebih leluasa menentukan syarat kompetensi lulusan lewat skripsi ataupun bentuk lainnya. Lebih lanjut, Pak Nadiem membuat sebuah pernyataan seperti ini ya. Dalam akademi juga sama, misalnya kemampuan orang dalam konservasi lingkungan, apakah yang mau kita tes itu kemampuan mereka menulis atau skripsi secara saintifik, atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi proyek di lapangan. Nah, ini harusnya bukan Kemendikbudristek yang menentukan katanya. Nah, kita akan kupas ya bagaimana perbedaan aturan lama dengan aturan baru. Perbedaan aturan kompetensi lulusan yang baru dan lama. Aturan baru, kompetensi tidak dijabarkan secara rinci lagi. Jadi di peraturan apa itu pendidikan tinggi itu tidak dijabarkan secara spesifik syarat kelulusan seseorang dari kampus.
Yang kedua, perguruan tinggi bisa merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Yang ketiga, tugas akhir bisa berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi. Yang berikutnya, jika program studi sarjana atau sarjana terapan sudah menemukan kurikulum berbasis proyek atau dalam bentuk sejenis, maka tugas akhir tidak lagi bersifat wajib. Nah, mahasiswa program magister, magister terapan, doktor maupun dokter terapan wajib diberi tugas akhir, tetapi tidak wajib terbit di jurnal. Nah, ini aturan barunya. Ini saya kira angin segar ya bagi para apa itu mahasiswa S1, S2 maupun S3. Bahasanya mereka biasa adalah dihantui dengan apa itu proyek-proyek atau dihantui dengan salah satu syarat akhir yaitu dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Nah, aturan lama dulu, rumusan kompetensi sikap pengetahuan umum dan keterampilan dijabarkan terpisah dan secara rinci. Mahasiswa sarjana atau sarjana terapan wajib membuat skripsi. Nah, ini dulu sudah tertulis secara implisit ya, bahwasanya syarat kelulusan itu skripsi. Kemudian mahasiswa magister atau magister terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Dan yang terakhir, mahasiswa doktor atau dokter terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini adalah aturan-aturan eh, yang dibandingkan antara yang sebelumnya dan saat ini. Mudah-mudahan aturan yang baru ini yang diluncurkan oleh Pak Menteri ini bisa menjadi angin segar bagi para mahasiswa untuk bisa bersemangat menjalani perkuliahannya dan bisa lulus sesuai dengan kompetensinya. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Silakan berkomentar di kolom komentar. Tentunya ini masih pro dan kontra antara apakah ini semakin membuat kualitas lulusan kita semakin bagus atau justru malah menjadikan lulusan kita semakin tidak berkualitas. Tergantung persepsi dan pandangan kita masing-masing. Terus semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.